Orang tua Jawa Barat itu karakter orang tuanya nyaah dulang. Apa itu nyaah dulang? Sayang sama anaknya, disuapin nasi dari dulang tiap hari. Tidak dibikin menjadi petualang. Sehingga kurung batok, hayam lisung. Apa itu kurung batok? Gaulnya didinya we asa pangpinterna. Hayam lisung apa itu? Jagoan cuma di kampungnya. Di luar mas leweh. Alah, nggak mau. Nah, ini harus dirubah karakter ini. Caranya bagaimana? Pendidikan. Orang tuanya, saya ngajak pada orang tua dimanapun untuk banyaklah memberi kesulitan pada anak kita. Dan jangan terus-terusan mengambil alih kesulitan yang ada dalam diri anak kita. Kenapa? Ibu sudah membiarkan anak-anaknya menjadi hayam sayur, menjadi orang-orang yang akan kalah dalam bertarung. Saya bersyukur pada Allah, sejak kecil saya selalu mendapat kesulitan sampai sekarang. Terus setiap hari dikasih kesulitan. Kenapa? Saya terus terlatih untuk menyelesaikan kesulitan. Dah. Tuh. Nah, bagaimana? Itu culture lingkungan. Nyaahna es bonbon ciri khasna. Apa itu? Nangis bere es bonbon, baheula mah permen. Saya itu sama ibu saya dilatih. Dilatih apa? Ada tukang es. Cleaning, cleaning, cleaning. Hayang tadi pangmelikeun. Sampai nangis gogoleran. Henteu. Oh, saya baru syukur sampai sekarang. Ini saya dilatih tidak pernah diberi. Kenapa? Kalau waktu itu saya main dikasih aja mungkin saya tidak sekuat ini. Saya itu mau mandi digebukin pakai sapu. Alhamdulillah. Seneng saya. Mau pengen mobil-mobilan dari tempat hajat jalan kaki itu 3 kilometer. Yang mau mobilan, engke dihareup meulina, tapi ka imah tadi pangmelikeun aing ceurik deui. Sudahlah. Karena terlalu banyak dikasih kesulitan, tidak dikasih uang jajan, ke sekolahnya naik sepeda, jalan kaki, pulangnya ngambil kayu bakar, nyabit rumput sehingga menjadi kokoh. Nah, ini sehingga mikir gitu loh. Mikir. Nah, ini yang harus dibangun dalam culture anak kita. Karena ini yang harus dibangun culture anak. Saya tiap hari tuh liatin anak Jepang ke sekolah, jalan kaki, bawa air dari rumah, bawa nasi dari rumah, bawa bekal, tanpa uang jajan. Gimana nggak hebat? Anak kita pak, TK, nih hungkul. Taman kanak-kanak itu penuh dengan nenek-nenek. Kenapa? Karena nenek-nenek nganter incuna. Tuh pak. Incuna jajan, ninina jajan. Gimana bangsa kita? Makanannya tidak bermutu, nggak bisa membuat vitalitasnya tinggi. Udahlah, udah parah semua makanannya. Nah, ini harus segera dirubah. Nah, untuk dirubah itu, cara merubah tuh pendidikan sekolah. Sehingga saya minta Pak Purwanto koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan, sekolah jam masuk tutup. Pintu sekolahnya kunci, nggak boleh siapapun masuk ke sekolah, tutup. Di urang mah ka sekolah teh segala asup. Aya nu ngaku ormas, ngaku LSM, ngaku wartawan. Asup ka sekolah kabeh, ngilu sarakola ngitung. Kayak geus ngitung minta bekal balikna. Nah, ke pabrik juga sama. Nah, ini harus dibenerin. Nah, yang berikutnya adalah saya berulang-ulang ngomong, sudah saatnya dibentuk karakter. Saya katakan hari ini saya sudah tidak punya lagi harapan banyak ketika anak-anak di lingkungan kampungnya. Kampung-kampung udah rusak pak lingkungannya. Cara bergaulnya udah rusak pak. Udahlah. Satu-satunya jalan adalah sekolah. Nah maka sekolah mana? SMP kan masih remaja nggak mungkin. SMA sama SMK. Maka SMA dan SMK yang berorientasi ke arah industri harus sejak kelas 1 SMA SMK yang sudah terbentuk karakternya, bangun pagi, cara rambutnya, olahraga, tepat waktu, cara jinjing tas, cara duduk, cara sikap, cara menghormat, kemudian aplikasi hidup, fisikanya harus aplikatif, biologi aplikatif, kimia aplikatif, ilmu sosial dasarnya harus aplikatif, ekonominya aplikatif, matematikanya aplikatif. Aplikatif harus jadi nilai kehidupan. Teorinya cukup kelas 1 SMA dan SMK, kelas 2, kelas 3 harus sudah. Kembangkan program magang sejak kelas 2.
biar apa? Dua hal. Satu, mendapat pengalaman. Dua, menurunkan biaya produksi pendidikan. Ketika anak ikut magang, maka dia mendorong industri bertumbuh. Tapi anak itu setidaknya dapat makan siang yang enak, setidaknya nanti juga dapat uang saku. Orang tuanya sudah terkurangi bebannya. Bukan dibalik. Apa yang dibalik? Saya tukang keliling, ketemu ibu-ibu mau anaknya ikut magang, butuh 4 juta, pinjem Bang Emok. Terbalik. Maka sekarang sekolah dekatkan. Setelah itu apa lagi? Pilih anak-anak di wilayah industri itu, kelas menengah ke bawah yang punya keinginan maju, masukin program beasiswanya. Misalnya hari ini kan di SMK mana? SMK? Ya, SMK Industri. SMK Industri yang di Bekasi. Ya kan, di M2100, nanti sebentar lagi M4500 itu. Ya, M2100, 100 orang. Menurut saya terlalu sedikit nyiptain sumber daya. Jangan 100, kalau bisa 400. Ayo 400 kalau bisa namun kelasnya. Terlalu sedikit. Anda sejauh barat tuh gede, nyiapin sumber daya cuma 100 orang. Orang Cina nyiapin ribuan tiap hari. Ya 400, mikir. Dah. Ya tugasin kepala desa sendiri kan untuk mikir. Dah 400. Ada tawarin lagi dari sekolah di Delta Mas. Nama sekolahnya apa Pak? Ananda. Tadi 100, saya bilang 400, 800. Kalau 800 bagaimana? Bisa yang dari sumber daya Bekasinya, tambah sebagian Kerawang dan wilayah industri lainnya, sebagian lagi ngambil anak pelosok Jawa Barat dari ujung-ujung kampung tuh, dari Pangandaran, dari ujung Tasik, Sukabumi, ambil mereka untuk apa? Mereka jadi lokomotif industri. Kenapa? Anda berulang-ulang pengen orang Jawa Barat masuk industri, tidak akan pernah tercapai selama manajer HRD-nya bukan orang Jawa Barat. Kira-kira aing. Itu logis. Boleh. Yang salah apa? Yang salah Jawa Barat. Kenapa tidak menciptakan HRD yang bersumber daya dari masyarakat Jawa Barat sehingga dipercaya oleh kawasan industri? Lu salah pemerintah, kenapa tidak nyiapin? Sudah pasti begitu. Kan logis memang begitu. Orang pasti membawa siapa yang dia kenal, punya kualifikasinya dan mampu diajak kerjasama dengan cepat. Begitu HRD juga sama, daripada milih nu teu wawu mending alok saya ti lemur. Enggak salah. Nah, yang harus dirubah adalah kita. Satu, menciptakan kelas menengah baru. Kelas menengah baru tercipta kapan? Kalau kita menyiapkan sekarang, nanti 10 tahun. Nah, untuk itu maka nanti linknya ada 2. Satu, yang lulusan SMK dan SMA. 2, yang lulusan diploma 1 dan diploma 3. Harus disiapin dua-duanya. Uangnya bagaimana? Ya udah geser dari tempat lain ke sini. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Karena dia akan menggerakkan ekonomi. Ini. Jadi intinya adalah bahwa saya mengucapkan terima kasih pada seluruh kawan-kawan yang menjadi pelaku industri. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya galak terhadap lingkungan? Karena saya tahu bahwa semakin lingkungannya tertata baik, semakin terkelola dengan baik, maka investasi akan datang berbondong-bondong. Semakin lingkungannya berantakan, semakin tidak terkelola, nggak akan ada. Orang nggak akan mau. Pak, kita galak di lingkungan, jangan berpikir kita tidak akan kedatangan investor. Enggak. Investor akan makin baik. Kenapa? Negara luar itu menilai integritas. Kalau birokratnya punya integritas, negara luar tertarik. Investor akan senantiasa mengejar integritas. Maka investasi selalu, 1, demokrasi. 2, angka transparansi keuangan negaranya. Yang ketiga adalah bebas dari korupsi. Itu. Yang keempat, daya dukung lingkungan. Yang kelima, daya dukung masyarakat. Sudah. Makanya angka demokrasi selalu berhubungan dengan industrialisasi. Industrialisasi sangat berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Akuntabilitas nanti sangat berhubungan dengan sumber daya, karena di dalamnya masyarakat, pemerintah yang akuntabel, pemerintah yang demokratis, pemerintah yang transparan dalam pengelolaan keuangan, maka negaranya akan terkelola dengan baik, akan terbebas dari kerusuhan massa. Sudah itu Pak, itu rumusnya itu. Nah, ini klaim ini harus tetap dibangun, maka pemerintah, gubernur ngomong juga transparan. Sehingga saya tiap hari pendapatan daerah diumumin, itu transparansi. Anda bayar pajak harus balik. Nah, maka kemudian integritas, misalnya lingkungan, ya kalau hukuman ya hukuman tetepin, jangan mau dinegosiasi. Kenapa? Ketika Anda dinegosiasi, yang negosiasi ini akan bercerita lagi ke investor lain, udah gampang, Indonesia mah kepala desa ajak ngomong aja, hukuman bisa ditawar, bayar sekian selesai, rusak. Nah ini maka nggak boleh, konsisten. Dan ingat loh, para pengusaha seneng sama birokrat yang konsisten. Kalau A ya A, dia suka itu. Nah itu, nah gitu. Nah ini yang saya gaul dari dulu dengan para pengusaha itu. Nah kemudian saya sebagai gubernur tidak ragu. Untuk itu lingkungan untuk apa? Karena lingkungan itu nanti berdampak pada ekologi dan keharmonian penghuni. Ekologi dan keharmonian penghuni apa? Loh, kan pengusahanya harus tinggal di Indonesia. Bila perlu dia betah di Indonesia tinggal. Bila perlu banknya juga duitnya di Indonesia dong, jangan di luar negeri. Makanya bank di Indonesia harus terpercaya. Agar apa? Kalau bank di Indonesia terpercaya, para pengusaha ini nyimpen uangnya di Indonesia, tidak di Singapura. Yang kedua, harus ada jaminan dong keamanan. Yang ketiganya, harus ada jaminan dong kenyamanan. Tinggal di rumahnya tertib, udaranya bersih, lancar lalu lintasnya, tidak macet, bebas dari kejahatan. Karena orang kaya itu yang dicari itu adalah kenyamanan. Maka pemerintah provinsi harus mikir gimana ciptakan lingkungan yang nyaman. Jalannya harus lebar-lebar, lampu penerangan jalannya harus terang, drainasenya harus terbangun dengan baik, petugas tukang sapunya harus ada dalam setiap hari, pos keamanannya harus terisi oleh pengamanannya, bersenjata. Kemudian lalu lintasnya harus tertata dengan baik. Kalau gubernur hari ini ngurusin sampai detail teknis, ngurusin kaki lima, ngurusin bangunan-bangunan yang semrawut di mana-mana, membuat jalan-jalan di Jawa Barat dibikin menjadi bersih, tertata, rapi. Saya lagi ngapain? Lagi ingin duit-duit gede datang ke Jawa Barat dan tetap di Jawa Barat. Maka saya pilihannya begini, Bu. Daripada dia dagang di pinggir jalan, dapat seminggu hanya 300.000, saya lebih menawarin dia jadi tukang sapu, gajinya 4,2 juta. Kenapa? 4,2 juta pasti, tapi bangunannya dibongkar, bersih. Nanti orang masuk hotel penuh, masuk kafe penuh. Dia nanti anak-anak kita banyak yang kerja di perhotelan, di kafe, upahnya terstandar, asuransinya dijamin, hari tuanya dibayar. Tapi mereka ibu-ibu ini juga bisa kerja nyapu, gajinya ada asuransi kesehatannya, hari tuanya didapatnya dari mana? Dari uang pajak hotel itu, muter. Apa yang di mana ini terjadi? Singapura. Singapura tuh orang-orang usia tua itu kerja, tetap diberi pekerjaan. Kenapa? Karena biaya hidupnya mahal, tinggal di apartemen mahal. Kemudian kalau jadi jompo harus ada yang ngasuh, yang ngasuhnya dari Indonesia, harus digaji. Kenapa orang Singapura kemudian telat nikah? Kenapa orang Jepang mulai telat nikah? Kenapa sekarang orang Tiongkok juga mulai telat nikah? Jumlah perempuannya lebih sedikit, biaya hidup ketika menikah lebih mahal. Di Indonesia urusan nikah murah.